Jelas, tidak satupun dari kedua hasil ini yang dia inginkan. Feng Tianxing duduk dan menonton drama itu dengan tenang. Dari sudut matanya, dia melihat sekilas wanita iblis yang berdiri di depan kapal terbang. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Di antara iblis, jarang membuat pilihan tergesa-gesa untuk wanita iblis. Bagaimanapun, keberanian adalah yang paling dihargai iblis. Dan bagi wanita iblis, cara termudah untuk membuktikan keberanian seseorang adalah menjadi iblis yang lebih pengecut. Untuk perbandingan, tugas hadiah di tangan Feng Tianxing adalah yang paling mudah, dan hampir tidak ada bahaya, yang secara alami menjadi simbol pengecut. Jadi itu adalah bencana bagi saya. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing berkata sambil tersenyum. Jadi, mengapa saya tidak mengajari Anda cara memenangkan hati wanita iblis ini? Dan sebagai hadiah, bagaimana kalau Anda membayar biaya pemandu saya kali ini? Di sini hanya seharga setengah gulungan sutra. Klan iblis jelas terguncang sesaat. Dia merenung sejenak, dan menatap langsung ke Feng Tianxing. Ceritakan padaku ceritanya. Bibir Feng Tianxing tidak bergerak. Itu masih transmisi suara. Bodoh, baru saja aku mengirimkan suara kepadamu. Bukankah kamu menjelaskan agar iblis lain mengetahui metode ini? Mozu membeku sesaat, dan kemudian menatap Feng Tianxing dengan sedikit hormat. Transmisi suara, kecuali beberapa iblis dengan bakat luar biasa, setidaknya membutuhkan kekuatan seluruh tubuh, yang sangat berlawanan dengan iblis yang dia harapkan di awal. Dia bukan pemborosan yang dia duga, tapi iblis dengan latar belakang yang sangat dalam. Entah seorang jenius, atau murid keluarga yang dibudidayakan oleh keluarga. Dengan kata lain, saran dari ras iblis di depannya sangat layak untuk disimak. Segera kirimkan saluran suara. Katakan padaku, aku mampu membeli setengah gulungan sutra. Feng Tianxing tersenyum. Hidup, kekuatanmu bukanlah yang teratas di antara iblis-iblis ini. Gadis iblis yang kamu sukai sangat kuat, dan kamu memiliki banyak pesaing. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah hidup, meninggalkan kehormatan iblismu, bertahan hidup demi pertempuran demi pertempuran. Petik 2. Jangan buru-buru menyangkalnya. Kamu harus bertahan dan membunuh iblis-iblis itu dengan bakat yang lebih baik darimu, sehingga kamu bisa bertahan sampai akhir dan menggunakan latihanmu selama bertahun-tahun untuk menutupi kekurangan bakat. Hanya dengan cara ini kamu bisa memiliki peluang sekecil itu. Tentu saja, saranku adalah menyerah secepat mungkin, dan jangan menyia-nyiakan hidupmu dengan sia-sia. Melihat sekeliling, Feng Tianxing langsung berdiri, dan meregangkan tubuhnya saat dia melihat kapal terbang itu lewat. Panduan, teman ini bersedia membantuku membayar kali ini, kamu bisa memintanya. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing melompat turun dan benar-benar berhenti di udara saat dia meninggalkan kapal terbang tepat di bawah Feng Tianxing adalah target misi hadiahnya. Di kapal terbang, wanita iblis yang telah berdiri di depan kapal terbang dan mengamati perlahan berbalik. Pandangannya tertuju pada Feng Tianxing. Setan di samping bergegas maju dan berkata, dia adalah pendatang baru dari ras iblis. Kekuatannya tidak diketahui, tapi dia menerima tugas paling sederhana dan berjalan bersama kami. Wanita iblis itu mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada bawahannya untuk berhenti berbicara. Dia melihat lebih baik daripada orang-orang ini. Kecepatan kapal terbang sangat cepat, dan orang kuat biasa tidak dapat mengurangi kecepatannya menjadi nol saat mereka melompat dari kapal terbang. Ini adalah seorang master, tapi sayang sekali saya sedikit lambat dalam wawasan, dan tidak menemukan keberadaannya sebelumnya. Jika dia bisa ditarik ke dalam game, mungkin tugas kali ini akan lebih mudah. Bawa iblis itu dari tadi, aku ingin melihat apa yang dia katakan pada orang itu. Tidak lama kemudian, klan iblis yang telah berbicara dengan Feng Tianxing sebelumnya dibawa, dan gadis iblis itu menutup pupilnya dan menghilang tanpa jejak. Keanehan. Setelah mengetahui isi obrolan dengan Feng Tianxing barusan, wanita iblis itu semakin terkejut. Setan biasa sangat ingin berteman dengannya. Pertama karena penampilannya yang luar biasa, dan kedua karena keluarga di belakangnya. Tapi sekarang hal yang baik, sebenarnya membantu iblis lain untuk menyerangnya. Metode yang digunakan sederhana dan lugas, tetapi berhasil. Tanpa mengetahui percakapan ini, iblis yang selalu bisa hidup memang akan menjadi objek perhatiannya. Dan tentunya segala sesuatu setelah itu bisa saja terjadi. Tapi itu hanya mungkin. Seperti premis dari saran Feng Tianxing adalah dia tidak tahu. Begitu dia tahu, rencana masa depan secara alami akan menjadi tidak valid. Coba hubungi dia setelah misi ini selesai. Aku penasaran. Identitas seperti apa yang bisa menutup mata terhadapku dan keluarga di belakangku. Feng Tianxing tidak tahu semua yang terjadi di kapal terbang. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia telah dengan mudah menyelesaikan tugas hadiah ini dan menjelajahi lokasi kekosongan di bawah. Setelah memikirkannya, jika saya kembali seperti ini, saya hanya dapat dianggap telah menyelesaikan tugas. Dalam hadiah, ada aturan khusus yang perlu dinilai untuk menyelesaikan tugas. Jika Anda melakukannya dengan sangat baik, Anda bisa mendapatkan akses ke tugas berbahaya tersebut. Jika evaluasinya rata-rata,
Anda hanya dapat terus melakukan tugas-tugas marginal ini. Lupakan saja. Izinkan saya mengirimkan beberapa informasi kali ini. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing berdiri langsung di langit. Kesadarannya menjelajahi segala sesuatu tentang makhluk kosong di bawah ini. Dari penampilan hingga fisik, hingga tujuan mengamatinya. Bahkan jika ada rasa gatal di tubuhnya, dia menuliskannya beberapa kali. Di dalamnya. Dengan cara ini, tugas hadiah dianggap selesai. Dan sisanya adalah terus menjelajah di dunia ini dan mencari tahu jalan di sekitar sini. Bagaimanapun, kapal terbang hanyalah alat transportasi sementara. Sebelum iblis benar-benar menguasai tanah ini, peta yang diukur sendiri lebih dapat diandalkan. Dalam proses memahami medan di dekatnya, Feng Tianxing menemukan 4 makhluk kosong yang tersembunyi. Semuanya berukuran kecil dan tersembunyi di dalam kehampaan yang terkikis oleh kehampaan. Dan target yang mereka fokuskan sama, kapal terbang di langit. Aneh, dapatkah dikatakan bahwa setan-setan ini juga dapat mengguncang tujuan dari kehampaan? Feng Tianxing cukup bingung. Setan di kapal terbang tidak layak untuk waspada, karena tidak ada setan yang kuat, apalagi tujuan yang mematikan kehampaan. Ini seperti Void dengan hati-hati merekam gerakan iblis yang tidak berarti, yang sangat tidak normal. Mungkinkah ada rahasia lain? Dengan keraguannya sendiri, Feng Tianxing mengitari area 100 mil di sekitar kamp mengandalkan kesadarannya yang besar. Jangkauan eksplorasi keseluruhan setinggi lebih dari 300 mil. Hanya saja sebagian besar adalah ketiadaan, bukan tanah yang berarti. Medan perang masa depan dapat dikonfirmasi secara kasar. Mari kita kembali dulu. Menyerahkan tugasnya. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing langsung kembali ke kamp, menyerahkan tugasnya, dan menunggu evaluasi. Feng Tianxing duduk di halaman hadiah kecil. Tidak lama kemudian, ras iblis bergegas ke Feng Tianxing. Anda mendapatkan informasi ini? Feng Tianxing mengangguk tajam. Setan itu melihat sekeliling dan merendahkan suaranya. Saya memiliki tugas yang mendesak dan sangat penting di sini. Apakah Anda tertarik? Anda dapat yakin bahwa saya pasti akan memuaskan Anda.